Konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini pertama, mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kemudian, kedua, mengidentifikasi inti masalah ekonomi. Ketiga, menjelaskan penentuan pilihan yang tepat. Keempat, menjelaskan skala prioritas dan pengolahan keuangan. Kemudian, menjelaskan kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Kemudian menjelaskan biaya peluang, kemudian menjelaskan prinsip dan motif ekonomi, kemudian mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi, dan menjelaskan ekonomi syariah. Kita langsung saja pada konsep dasar ilmu ekonomi atau pengertian ilmu ekonomi. Nah, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga atau pengaturan rumah tangga. Nah, adik-adik, jadi ekonomi itu penggalan kata dari oikos dan nomos. Pengertian ilmu ekonomi ini, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini. Nah, atau di masa yang akan datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Jadi di sini adalah ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh Paul Samuelson. Jadi ini merupakan ahli ekonomi yang bernama Paul Samuelson. Nah, adik-adik, di dalam ekonomi ada inti masalah. Inti permasalahannya adalah kelangkaan. Jadi kelangkaan menurut Mukherjee sebagai sumber masalah ekonomi modern seperti pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Pada video sebelumnya, adik-adik telah belajar kenapa munculnya kelangkaan. Jadi, kita di sini akan melihat kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Jadi kita semua ada keinginan yang tak terbatas, tetapi sumber daya ekonominya terbatas, maka munculnya kelangkaan atau scarcity. Nah, sebab-sebab kelangkaan pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Jadi keempat ini adalah sebab-sebab terjadinya kelangkaan. Nah, bagaimana agar supaya kelangkaan itu tidak menjadi satu hal dalam menjalani akan setiap aktivitas, maka harus menentukan pilihan yang tepat. Sama halnya harus menerapkan akan yang namanya prinsip ekonomi. Nah, orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dan oleh karena itu pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Jadi kita harus memilih dengan benar. Memilih dengan benar akan berbagai sumber daya yang langka dengan berbagai cara tertentu berdasarkan pribadi lepas pribadi. Nah, di dalam menentukan pilihan yang tepat
hal yang perlu dilakukan dalam menentukan pilihan adalah pertama, analisis biaya peluang. Kemudian analisis biaya manfaat. Kemudian ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Keempat, menyadari trade-off dan berpegang pada prinsip ekonomi. Nah, adik-adik, kita langsung saja pada skala prioritas. Jadi, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Sebelumnya, di dalam skala prioritas, kita secara umum skala prioritasnya adalah kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Ini merupakan bagian dari skala prioritas. Atau dalam arti harus mendahulukan kebutuhan yang sangat-sangat diperlukan dan mendahulukan yang lain. Ini merupakan bagian dari skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Nah, skala prioritas itu ada yang prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Prioritas 1 adalah kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Kebutuhan primer adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Atau kebutuhan yang tidak bisa kita tunda, dalam arti kebutuhan yang harus kita penuhi sekarang. Kemudian prioritas kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap dari primer atau kebutuhan di masa akan datang. Kebutuhan tersier masuk pada prioritas ketiga atau kebutuhan yang bersifat mewah. Jadi harus memenuhi dulu prioritas pertama dan prioritas kedua, baru memenuhi prioritas ketiga. Jangan sampai prioritas ketiga sudah didahulukan, sedangkan prioritas 1 dan 2 itu belum terpenuhi. Jadi harus ada skala prioritasnya. Nah, adik-adik, dalam pengolahan keuangan, langkah awal yang akan kita lakukan dalam mengolah keuangan adalah dengan membuat pembukuan keuangan. Jadi kita harus tahu bagaimana mengolah keuangan yang baik dan benar. Apa yang kita keluarkan harus kita catat dan harus ada rencana ke depan supaya pengolahan keuangan itu baik adanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Apakah pengolahan keuangan ini sudah benar atau belum? Langkah selanjutnya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Kalau kita mempunyai prioritas, rencana ke depan untuk menggapai cita-cita, kita harus dini hari harus mengolah keuangan dengan baik. Bisa dengan menabung sejak dini, karena itu boleh menjadi bagian bekal untuk adik-adik siswa ke depan dalam memenuhi setiap pendidikan di kebutuhan yang ada. Nah, kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. Kebutuhan yang tidak terbatas. Adik-adik, setiap individu memiliki kebutuhan yang hampir tak terbatas. Coba tulis pada secari kertas daftar kebutuhan adik-adik, mulai dari kebutuhan di bidang pendidikan, kebutuhan untuk pergaulan, dan lain sebagainya. Jadi ada kebutuhan yang tidak terbatas. Kemudian kebutuhan yang tidak terbatas, jenis kebutuhan dibedakan menjadi jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Kalau berdasarkan tingkat intensitas itu dibagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Itu terlihat jelas di skala prioritas yang tadi. Jadi skala prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kebutuhan primer itu adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupannya. Kalau tidak terpenuhi, maka kelangsungan kehidupannya itu sangat-sangatlah rumit untuk dijalani. Yaitu dalamnya adalah sandang, pangan, dan papan. Kemudian sekunder adalah kebutuhan pelengkap pada saat kebutuhan primer itu sudah terpenuhi. Kemudian kalau tersier itu kebutuhan yang mewah. Jikalau primer dan sekunder sudah terpenuhi, baru bisa diopsikan untuk kebutuhan tersier. Tergantung dari setiap manusia. Nah, kemudian ada juga jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Jadi, ada kebutuhan yang individu, ada kebutuhan umum.
atau kebutuhan, ya ini kebutuhan umum ya, kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Nah, kalau individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai kebutuhan individu yang berbeda-beda. Contoh, kalau kita sebagai siswa berarti kebutuhannya yang saat ini adalah buku, tas, alat tulis menulis, atau kuota internet. Nah, ada juga kebutuhan umum. Ini umum ya, adik-adik, bukan tersier. Ada kebutuhan umum. Kebutuhan umum, contoh kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat. Contohnya adalah kebutuhan akan jalan raya, kebutuhan akan jembatan, fasilitas umum, contohnya fasilitas kesehatan, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh kebutuhan umum. Jadi, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan dibagi menjadi dua, individu dan umum. Kemudian ada juga jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Jenis kebutuhan berdasarkan waktu itu dibedakan menjadi sekarang dan kebutuhan yang masa yang akan datang. Kalau kebutuhan yang sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat itu juga. Contohnya kalau lapar, maka dia harus makan. Jadi tidak boleh ditunda sampai 1 hari, kemudian apalagi berbulan-bulan. Mana ada orang kalau lapar berarti harus makan. Jadi itu kebutuhan berdasarkan waktu sekarang. Kalau kebutuhan berdasarkan waktu untuk masa yang akan datang adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhinya kebutuhan di masa yang akan datang. Contoh, kita menabung untuk mendapatkan sesuatu di masa yang akan datang. Atau contoh, kita menabung untuk mempersiapkan perencanaan selesai SMA itu seperti apa. Ya. Lanjut, kebutuhan yang tidak terbatas, dalam hal ini jenis kebutuhan menurut sifat dan pemenuhan kebutuhan. Dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, adik-adik, kalau kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contoh, kebutuhan akan pakaian, makanan, obat-obatan jikalau sakit, itu merupakan jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau seandainya kita kalau lapar ya makan. Jadi pemenuhan kebutuhannya yaitu makanan. Kalau sakit berarti pemenuhan kebutuhannya adalah obat-obatan. Kalau haus berarti pemenuhan kebutuhannya adalah minum, yaitu minuman. Jadi itu merupakan contoh jenis kebutuhan berdasarkan sifat pemenuh kebutuhan. Kemudian ada kebutuhan rohani juga. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan bagian kejiwaan manusia. Dalam arti ini, contoh, para adik-adik dari hari Senin sampai hari Jumat itu belajar full di rumah. Maka harus ada 1 hari untuk merefreshingkan diri dari penatnya belajar. Contoh seperti itu. Atau diberikan motivasi juga. Diberikan motivasi tentang apa yang kita kerjakan. Dan sebaliknya kita juga bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Karena pada dasarnya ketika kita memberikan motivasi kepada orang lain dan orang lain itu menerima, itu adalah menjadi bagian pemenuh kebutuhan kita yang tidak ternilai harganya. Begitu juga pada saat kita menerima motivasi dari orang lain. Jadi itu adik-adik, sekarang kita masuk pada kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan di bagian barang dan jasa sebagai alat pemenuh kebutuhan. Nah, ada jenis-jenis barang. Pertama, berdasarkan cara memperoleh, berdasarkan kepentingan, berdasarkan cara penggunaan, berdasarkan cara pengerjaan, berdasarkan penggunaan, dan berdasarkan cara pengerjaan. Kita perhatikan satu-satu mulai dari berdasarkan cara memperoleh. Nah, berdasarkan cara memperoleh di sini kita lihat ada barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Jadi kalau barang ekonomi itu adalah barang yang didapatkan
dengan mengorbankan sesuatu. Jadi kalau orang ingin membeli laptop, membeli handphone, maka kita harus mengorbankan sejumlah uang untuk mendapatkan barang tersebut. Itu masuk dalam barang ekonomi. Kalau barang non-ekonomi adalah barang bebas didapatkan tanpa pengorbanan. Contohnya, sinar matahari, air sungai, pasir di laut, udara yang segar, itu contoh dari barang non-ekonomi. Sekarang masuk pada berdasarkan kepentingan. Nah, jenis barang berdasarkan kepentingan dibedakan juga menjadi 3 bagian. Pertama, barang inferior, barang esensial, dan barang normal. Sekali lagi, berdasarkan kepentingan dibedakan menjadi 3, yaitu barang inferior, barang esensial, dan barang normal. Nah, kalau barang inferior itu adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contoh di sini. Contoh ada sandal jepit, barang bekas, dan barang tiruan. Nah, pembelian barang ini akan dikurangi jika pendapatannya bertambah, tetapi pembelian akan bertambah jika pendapatan berkurang. Maksudnya begini adik-adik, barang inferior itu contoh. Hari ini kita memakai sandal jepit dengan merek YY. Contoh ya, hari ini kita memakai sandal jepit dengan merek YY. Pada saat kita sudah mendapatkan penghasilan, maka sandal YY ini akan kita tinggalkan dan kita akan beralih dengan sandal yang lebih bagus lagi. Contoh, sandal Bata. Misalnya seperti itu mereknya ya. Nah, sandal Bata kualitasnya lebih bagus daripada sandal YY dengan harga yang sama juga, yaitu sandal Bata lebih mahal, kualitasnya bagus daripada sandal YY. Akan tetapi sebaliknya juga. Kalau seandainya pendapatan kita berkurang, maka yang dahulunya kita memakai sandal YY, kita masih tetap memakai sandal YY. Jadi pertambahannya, jadi kita tetap bertambah pemenuhan kebutuhan di jenis barang inferior, khususnya di sandal YY ini masih tetap kita pakai. Jadi seperti itu untuk barang inferior. Pada saat pendapatan bertambah, maka barang yang kita gunakan itu akan semakin berkurang. Kalau pendapatan berkurang, maka barang yang kita gunakan itu bertambah. Nah, lanjut. Barang esensial masih masuk dalam berdasarkan kepentingan. Kalau barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan, dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi, maksudnya seperti ini. Ini adalah barang esensial, ini adalah barang yang harus dipenuhi. Contoh, kita ada mobil, kemudian pemenuh kebutuhannya harus diisi bensin, ya kan? Nah, kalau tidak diisi bensin, maka otomatis mobil itu tidak akan berfungsi. Maka dalam hal ini barang esensialnya adalah bensin, ya. Jadi barang yang tidak bisa, yang sangat diperlukan, tidak boleh yanda, tidak boleh tidak untuk dipenuhi. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian berdasarkan kepentingan yang ketiga adalah barang normal. Nah, kalau barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah pada saat pendapatannya meningkat. Sebaliknya juga. Contohnya, baju, buku, dan komputer. Baju yang sebelumnya terang pakai harga yang 5.000, kalau permintaannya bertambah, maka pendapatannya akan meningkat. Jadi kalau seandainya harga murah, maka pendapatannya biasanya akan meningkat karena murah, orang banyak beli. Tapi sebaliknya, itu berdasarkan kepentingan untuk barang normal. Jadi sekali lagi untuk berdasarkan kepentingan di sini ada barang inferior, barang esensial, dan barang normal. Lanjut pada cara penggunaan. Nah, cara penggunaan kemudian masuk pada cara penggunaan. Untuk berdasarkan kepentingan sekali lagi ada 3 ditambah dengan barang mewah. Jadi barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Jadi kalau barang mewah itu barang yang
mahal dan dapat menaikkan status sosialnya. Contoh kalau kita pakai kalung emas, gelang emas, itu dapat menaikkan status sosial. Contoh perhiasan juga, mobil mewah dan lain sebagainya. Lanjut pada berdasarkan cara penggunaan. Nah, berdasarkan cara penggunaan dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik. Jadi cara penggunaan di sini dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik. Kalau barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu. Jadi hanya kita sendiri yang gunakan. Contoh, handphone kita, tabungan kita, kendaraan kita. Jadi itu hanya barang pribadi. Kalau barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang. Contohnya taman bermain, jembatan, jalan raya, sekolah, dan lain-lain. Jadi itu masuk dalam berdasarkan cara penggunaan. Jadi berdasarkan cara penggunaan dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik atau barang umum. Jadi masuk pada berdasarkan hubungan pemakaian. Jadi kalau berdasarkan hubungan pemakaian dibagi menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Kalau barang substitusi adalah barang yang menggantikan barang lain. Contohnya adik-adik seperti ini. Kalau adik-adik siswa memiliki pulpen, kemudian tinta dari pulpen tersebut sudah habis, maka bisa beralih ke pensil. Karena caranya, fungsinya tetap sama. Nah, kalau barang komplementer adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah jika bersama-sama dengan barang yang lain. Contohnya, kalau kita melihat bapak-bapak, kalau memakai kemeja, kemudian memakai dasi, maka penggunaannya atau terlihat lebih rapi lagi jikalau hanya memakai kemeja. Jadi seperti itu. Atau contoh, komplementer adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah jika ditambah dengan barang yang lain. Kemeja tidak akan bernilai jikalau tidak ada kancing-kancingnya. Jadi, kemeja tidak akan bernilai kalau tidak ada kancing-kancingnya. Itu contoh dari barang komplementer di dalam hubungan pemakaian. Lanjut, berdasarkan proses pengolahan, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kalau barang mentah adalah bahan yang belum mengalami pengolahan. Contohnya kelapa, kentang, itu bahan mentah. Kedua, bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tetapi belum menjadi barang yang siap pakai. Contohnya benang, kayu, dan lain sebagainya. Jadi contohnya benang, kayu, dan lain sebagainya itu masuk dalam barang mentah. Kemudian barang jadi adalah barang yang telah diproses hingga siap digunakan. Contoh, yang tadi kayu yang masih setengah jadi akan menjadi contoh lemari, meja, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh barang jadi. Lanjut, berdasarkan bentuk dan sifat. Nah, bentuk dan sifat ada barang tetap dan barang bergerak. Contoh barang bergerak adalah barang tetap adalah gedung, tanah, mesin. Jadi barang tetap itu adalah bersifat tahan lama. Nah, kalau barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap. Jadi bukan barang yang bergerak ya adik-adik. Tetapi di sini bersifat tidak tetap dan masa pemakaiannya pendek. Contohnya buah, sayur, beras, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari jenis-jenis barang. Lanjut, berdasarkan kegunaan suatu barang. Jadi berdasarkan kegunaan suatu barang. Pertama, kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk ini adalah kegunaannya muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contoh, kalau papan kayu, paku, cat, kemudian apalagi pelintur akan diolah kemudian menjadi sebuah barang yang berbentuk. Contoh di sini adalah meja, kursi,
dan lain-lain. Jadi kegunaannya muncul setelah suatu barang diubah bentuknya, masuk dalam kegunaan bentuk. Kemudian kegunaan tempat. Kegunaan tempat adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contoh di sini, pasir di pantai yang banyak sekali itu tidak ada artinya ketika dipindahkan di suatu tempat di lokasi pembangunan, maka akan bernilai. Jadi akan ada kegunaannya untuk membangun suatu bagian dalam suatu kota. Jadi itu kegunaan tempat. Kalau kegunaan waktu adalah kegunaan barang ketika digunakan tepat waktu. Contohnya tabungan yang disiapkan untuk masa depan, atau pakaian bayi yang berguna pada waktu bayi yang baru lahir, seperti itu. Nah, lanjut kegunaan milik. Kegunaan milik adalah kegunaan barang yang muncul ketika barang tersebut telah dimiliki. Contohnya, barang di counter HP atau di toko laptop tidak akan berguna, tetapi jikalau sudah dibeli maka akan menjadi berguna. Gitu ya, bisa ya dipahami tentang kegunaan bentuk, tempat, waktu, dan milik. Lanjut, keadaan alam Indonesia. Ada faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan. Di dalamnya adalah terdapat beberapa hal yang menyebabkan perbedaan kebutuhan tiap individu, yaitu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, agama, adat istiadat, dan peradaban. Di sini kita perhatikan faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan, contohnya di lingkungan. Di lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab yang memengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Contoh, kebutuhan di masyarakat di pedesaan berbeda dengan kebutuhan masyarakat di perkotaan. Kemudian, faktor agama juga. Agama merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu. Contohnya, kalau kita yang beragama Kristen, kebutuhannya adalah membaca Alkitab, kemudian ke gereja setiap minggunya. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang lain sesuai dengan kelompok-kelompok atau kompel-kompel. Nah, kalau agama yang lain, kebutuhannya, contoh kalau Islam, kebutuhannya adalah Al-Quran. Jadi disesuaikan dengan kondisi dalam hal ini agama. Kalau adat istiadat adalah berlaku di suatu daerah juga. Nah, dalam hal ini dapat mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Contohnya, kalau masyarakat di daerah Jawa, pemenuhan kebutuhannya sangatlah berbeda dengan orang-orang yang di daerah, contohnya di Sulawesi. Jadi tergantung dari adat istiadat. Kemudian peradaban. Peradaban maksudnya di sini adalah contoh tahun 1900-an kebutuhannya sangatlah berbeda atau sudah semakin berbeda dengan kebutuhan yang tahun 2000-an. Tahun 90-an yang berapa puluh tahun yang lalu, untuk kebutuhan handphone itu masih 1-2 orang yang memegang. Sekarang semuanya di tahun ini, tahun 2000-an sekarang, semuanya sudah menggunakan handphone, karena itu merupakan kebutuhan yang sangat krusial. Nah, lanjut. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi segala sesuatu yang didapatkan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan atau kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan yang lain. Ini bagian dari pengertian biaya sehari-hari. Nah, biaya sehari-hari muncul dari setiap apa yang dilakukan, sedangkan biaya peluang muncul dari kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Jadi sekarang masuk pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi menurut Mankio adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk maksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Jadi sekali lagi,
maksimum dengan pengorbanan tertentu atau tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Jadi semuanya disesuaikan dengan apa yang akan kita wujudkan. Nah, prinsip ekonomi akan membuat tindakan konsumen dalam melakukan kegiatan ekonomi menjadi terarah, rasional, dan cermat. Dalam ekonomi, dorongan yang berasal dalam diri sendiri yang mampu membuat orang yang melakukan kegiatan ekonomi disebut dengan motif ekonomi. Nah, motif ekonomi kalau dalam pembelajaran saat ini dimulai dari motif kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, dan motif kegiatan distribusi. Nah, adik-adik, dalam pembagian ilmu ekonomi, seperti pembelajaran kita sebelumnya, dibedakan menjadi ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Di dalam teori ekonomi itu, ada ekonomi makro dan mikro. Kalau ekonomi makro adalah ekonomi yang berskala besar, kalau ekonomi mikro, ekonomi yang berskala kecil dalam kaitannya. Lanjut pada metodologi ilmu ekonomi. Pertama, melakukan observasi dan memilih teori. Kedua, mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Kemudian ketiga, menggunakan asumsi dan model. Nah, tiap orang harus menguasai atau mempelajari ilmu ekonomi, karena tiap orang menghadapi kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhannya. Di dalam pembelajaran kita saat ini, kita akan belajar tentang ekonomi syariah. Adalah ilmu ekonomi yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Ciri-ciri sistem ekonomi syariah, pertama, kepemilikan faktor-faktor produksi. Jadi, kepemilikan faktor-faktor produksi dalam ekonomi syariah. Lanjut, sistem rangsangan. Sistem rangsangan di sini maksudnya adalah adanya kualitas akhlak seseorang menjadi penting dan masyarakat harus mendorongnya. Jadi ada rangsangan spiritual dan moral. Alokasi sumber daya dalam ekonomi syariah adalah campur tangan negara terlaksana dengan kontrol yang baik atau tidak langsung dalam perekonomian. Kontrol langsung misalnya kebijakan distribusi pendapatan. Kontrol tidak langsung misalnya kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah. Nah, ada juga jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Di dalam hal ini adalah terkandung keadilan sosial yang sangat penting sehingga negara dapat mengambil kebijakan pemerataan manfaat individu. Kemudian yang terakhir, penghapusan riba dan implementasi zakat. Nah, penghapusan riba ini apa? Riba ini adalah bunga, jadi tidak ada bunga dalam ekonomi syariah. Dan implementasi zakat di sini adalah diakonia. Jadi kalau kita Kristen, implementasi pelayanan atau diakonia. Nah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, bank syariah tidak mengenal sistem bunga. Dalam hal ini adalah riba, baik bunga yang diperoleh dari nasabah dan yang meminjam atau bunga yang dibayarkan ke penyimpan dana.